Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Maranatha Jairna Baban, dengan NIC CP223, mahasiswa Menti pada PT Sitek IRP Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas machine learning yang di dalamnya akan menggunakan Kiname. Adapun isi dari video ini adalah saya akan melakukan normalisasi dataset, kemudian melakukan pengujian dengan menggunakan node partitioning, kemudian algoritma naive Bayes, dan melakukan visualisasi untuk dapat lebih mudah memahami dataset. Nah, kemudian di sini ada dua jenis data yang akan kita gunakan. Ada dua file, yaitu dataset label transaksi dan prediksi rentang transaksi. Terlebih dahulu kita melakukan download untuk kedua data ini. Nah, di sini saya sudah melakukan download. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Kinem. Nah, selanjutnya pada folder latihan kita akan membuat workflow baru. Kita klik kanan, kemudian new Kinem workflow. Masukkan namanya. Selanjutnya kita masukkan mode Excel Reader. Kita drag. Nah, kemudian kita klik kanan, kemudian configure. Selanjutnya pada read from ini, klik relative to, dan kita masukkan file yang telah kita download tadi. Nah, di sini kita klik yang dataset, kemudian klik open. Selanjutnya klik apply, kemudian klik OK. Kita execute. Kita coba lihat view-nya di sini. Nah, ini merupakan data yang sama seperti yang di Excel tadi ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan normalisasi data menggunakan node normalizer. Kita search di sini normalizer. Selanjutnya kita sambungkan ke node Excel Reader-nya. Kita klik configure. Selanjutnya di sini di bagian include sudah masuk total. Dan untuk normalization metodnya kita pilih min and max. Dengan minimum angkanya adalah 0 dan maksimumnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, kenapa kita perlu melakukan normalisasi data? Yaitu tujuannya adalah untuk mengubah skala data yang kita miliki tadi menjadi skala yang sama. Sehingga kita dapat lebih mudah untuk membandingkan. Selanjutnya di sini setelah berwarna kuning, kita klik execute. Nah, dia akan berwarna hijau. Kita coba lihat view-nya di sini. Nah, di bagian total ini, angka-angkanya sudah berubah ya teman-teman. Jadi 0, ataupun angkanya 1. Nah, jika sebelumnya, di data kita yang sebelumnya, untuk totalnya itu masih bervariasi skalanya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke node partitioning, yang mana node ini itu berguna untuk membagi dataset kita menjadi beberapa bagian, yaitu biasanya menjadi training set dan test set. Nah, di sini kita search node partitioning, kita drag, kemudian kita sambungkan. Selanjutnya kita klik kanan, configure. Nah, di bagian relatif ini kita pilih 80%. Kemudian pilih draw randomly, kita klik apply, kemudian klik OK. Selanjutnya execute. Kita coba lihat di sini untuk datanya tadi. Selanjutnya adalah kita melakukan kita memasukkan node table view. Nah, di sini kita drag table view, kita masukkan dua node karena di sini untuk partitioningnya menggunakan dua port, jadi kita masukkan dua table view. Nah, kita sambungkan masing-masing ke table view-nya. Selanjutnya, ini tidak perlu kita configure lagi. Kita langsung melakukan execute, pilih yang execute tombol yang ini, agar otomatis terexecute dua-duanya. Selanjutnya, kita bisa coba lihat hasilnya di sini. Nah, ini tadi untuk row-nya ini
datanya tidak beraturan ya teman-teman. Karena tadi kita pilih draw randomly. Nah, selanjutnya kita masukkan node naive Bayes-nya. Di sini ada dua node naive Bayes, yaitu learner dan predictor. Kita masukkan dua-dua. Selanjutnya, yang naive Bayes ini kita sambungkan dengan partitioning yang pertama. Sini. Selanjutnya, kita klik configure. Nah, di bagian maximum number of unique nominal ini kita pilih 100. Kemudian klik apply, oke, dan kita lakukan execute. Selanjutnya, dari partitioning yang kedua, kita sambungkan juga ke yang naive Bayes predictor, dan naive Bayes learner juga kita hubungkan ke naive Bayes predictornya. Selanjutnya di sini kita tinggal melakukan execute. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, ini merupakan hasilnya, teman-teman. Tadinya tabelnya hanya sampai kepada cluster, tapi sekarang sudah ada tabel baru yaitu prediction. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan node scorer yang tujuannya adalah melihat akurasi dari pengujian data. Di sini kita drag nodenya, kemudian kita sambungkan, kita klik configure, klik apply, kemudian OK. Selanjutnya kita klik execute. Kemudian kita akan melakukan deployment data dengan menggunakan node PMML. Nah, di sini kita hubungkan dengan node naive Bayes-nya. Kemudian kita klik configure. Bagian right to ini kita pilih relative to. Selanjutnya untuk filenya kita klik browse. Nah, di sini untuk namanya kita masukkan PMML dataset transaksi. Kita klik save, kemudian apply dan klik OK. Kemudian kita execute. Selanjutnya, teman-teman, kita akan menambahkan node PMML reader. Kita search terlebih dahulu di sini. Kemudian kita drag. Selanjutnya, kita masukkan juga untuk node Excel reader. Karena kita akan melakukan deployment data. Nah, di sini kita klik configure. Kemudian untuk read formnya kita pilih relative to dan masukkan data prediksi rentang transaksi. Kita klik open. Selanjutnya klik apply dan klik OK. Nah, setelah itu kita execute. Kita coba lihat previewnya. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman untuk previewnya. Selanjutnya kita normalisasi lagi datanya dengan menggunakan node normalizer. Kita drag. Nah, di sini kita sambungkan node accelerator-nya dengan normalizer-nya, kemudian kita klik configure, selanjutnya kita klik execute. Nah, kemudian kita masukkan kembali node naive Bayes-nya. Kita pilih yang prediktor. Selanjutnya ini kita hubungkan kembali dengan node normalizer-nya. Kemudian yang untuk PMML-nya ini juga kita sambungkan ya teman-teman. Ini kita lakukan execute-nya, configure-nya dulu ya teman-teman. Mohon maaf, kita lakukan configure dulu di bagian PMML-nya. Kemudian kita klik di sini, PMML dataset transaksi. Kemudian kita klik open, kita klik apply,
klik OK, kemudian execute. Nah, selanjutnya ini baru bisa kita eh, execute. Kemudian masukkan kembali node denormalizer untuk mengembalikan datanya itu kepada skala semula. Nah, di sini kita hubungkan normalizernya ke node denormalizer dan naive Bayes predictornya juga kita sambungkan. Kita klik execute. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini untuk previewnya. Untuk bagian total ini sudah berubah ya teman-teman. Untuk skalanya tidak lagi menggunakan skala 0 dan 1 seperti yang sebelumnya, data sebelumnya yang kita gunakan normalisasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data. Nah, terlebih dahulu kita melakukan grouping. Di sini kita akan pilih node group by. Kita drag, kemudian hubungkan nodenya. Klik configure. Nah, di sini pilih customer, pindahkan ke bagian group column. Selanjutnya bisa pilih manual aggregation. Nah, di sini kita masukkan total. Kemudian bagian aggregationnya ini kita ganti menjadi sum. Oke, selanjutnya kita klik OK. Kita klik apply, kemudian klik OK. Selanjutnya bisa kita execute. Nah, setelah itu kita akan melakukan visualisasi menggunakan bar chart. Nah, di sini kita hubungkan lagi dengan node group by. Kemudian kita configure. Nah, di sini untuk kategori dimensionnya sudah otomatis terisi. Kemudian untuk aggregationnya kita pilih sum. Selanjutnya di sini untuk include-nya udah masuk ya teman-teman, sum. Kemudian di sini kita bisa ganti namanya. Selanjutnya untuk orientation-nya bisa kita pilih baik vertikal ataupun horizontal. Kita pilih yang horizontal. Selanjutnya kita klik OK. Nah, langsung kita execute. Nah, di sini kita coba lihat previewnya ya teman-teman. Nah, ini merupakan previewnya. Disertai juga di sini ada keterangan legend. Nah, di sini bisa kita lihat untuk data paling tinggi itu antara PT Sinar Auto Jaya dan PT Motor Kreasi Indonesia. Selanjutnya, apabila kita ingin menyimpan gambar visualisasi ini, kita bisa klik icon panah ini, kemudian pilih foldernya, bisa kita klik save. Selanjutnya bisa kita cek di bagian folder perangkat masing-masing. Nah, di sini sudah berhasil terdownload ya teman-teman. Nah, ini dia hasil visualisasi datanya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas machine learning. Semoga video ini dapat membantu dan memberikan manfaat kepada teman-teman. Terima kasih.